Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan terbesar di sejumlah wilayah Indonesia. Festival Layang-Layang Internasional meriahkan langit Yogyakarta. Petenis muda asal Ceko Linda Noskova menjuarai Wimbledon 2020. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Inilah Berita Nasional Pagi selengkap. Selanjutnya kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dengan pusat peresmian di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kelima bendungan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, serta mendukung pengendalian banjir dan penyediaan air baku di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 5 bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Peresmian dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. 5 bendungan yang diresmikan yaitu Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Geruto dan Bendungan Ruko di Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Kelima proyek tersebut dibangun dengan total nilai kontrak mencapai 9,79 triliun rupiah dan memiliki fungsi untuk mendukung irigasi seluas 39.540 hektar, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, pengendalian banjir, serta penyediaan energi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan kelima bendungan dibangun dalam rentang tahun 2015 hingga 2025. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa serta mendukung asta-cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya pembangunan kelima bendungan tersebut. Presiden juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin dan pihak yang telah berperan dalam pembangunan infrastruktur itu, seraya mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia. Tetapi pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berfikirlah untuk bangsa, berfikirlah untuk rakyat, berfikirlah untuk kebaikan semua, berfikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia. Dari mana rakyat berasal? Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan dan implementasi biodiesel B50 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Kepala negara menyebut keberhasilan tersebut dicapai melalui penguatan infrastruktur, kemandirian energi, serta efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan 5 bendungan dan keberhasilan implementasi biodiesel B50 menjadi bukti nyata kerja keras pemerintah dalam mengelola kekayaan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan 5 bendungan secara terpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 10 Juli 2026. Presiden menyebut pembangunan 5 bendungan dengan nilai investasi sekitar 9,79 triliun rupiah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Kepala negara juga mengaitkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan capaian pemerintah dalam mendorong kemandirian energi melalui implementasi B50.
Menurut Presiden, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil memproduksi bahan bakar diesel berbasis minyak sawit dengan campuran 50%. Implementasi B50 disebut menandai dimulainya penghentian impor solar dan diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga 170 triliun setiap tahun. Dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur. Presiden Prabowo menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan kemandirian energi merupakan hasil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Presiden menyatakan pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi anggaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mengoptimalkan sumber daya negara untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. 3 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi yang menjerat Jaksa Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Langkah ini diambil sebagai respon atas dinamika di internal Kejaksaan Agung, termasuk pengunduran diri Jampitsus serta penanganan kasus korupsi besar yang sedang berjalan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan pembentukan Panja Pengawasan Penegakan Hukum merupakan tugas konstitusional untuk mengawal kasus-kasus besar hingga tuntas. Salah satu poin utama yang disorot adalah pengunduran diri Jampitsus Febri Ardiansyah serta penanganan perkara yang melibatkan saudara FA. Komisi 3 meminta Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen yang steril dari afiliasi pihak berperkara. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk Panja, Panitia Kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ekosektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya. Panja ini juga akan mengawasi proses penegakan hukum secara teknis, mulai dari penggeledahan hingga pemeriksaan barang bukti. Komisi 3 berjanji akan menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Agada Agung, Berita Nasional TV. Dan Kementerian Agama secara resmi meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN di Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat. Aplikasi ini dirancang agar para siswa maupun siswi pondok pesantren dapat melaporkan jika mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual. Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta tabu kehormatan lahirnya. Dalam rangka mewujudkan lingkungan pesantren yang inklusif serta menciptakan ruang nyaman dan ramah anak, Kementerian Agama resmi meluncurkan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN di Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual. Nantinya para siswa maupun siswi pondok pesantren dapat melaporkan jika mengalami kekerasan maupun pelecehan seksual melalui aplikasi AMAN. Adapun kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi guna memberikan rasa aman bagi para pengguna layanan. Indonesia kurang lebih 80.000 madrasah siap untuk menjalankan
komitmen ini ya, karena memang ini saya kira sangat timely ya, sangat waktu yang tepat untuk melaunching apa yang menjadi concern bersama kita ini. Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berharap agar penerapan tersebut juga dapat dilakukan tidak hanya di pondok pesantren saja, melainkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk dapat menciptakan ruang aman dan ramah anak agar tidak ada kekerasan maupun pelecehan seksual. Mari kita sama-sama ciptakan ruang aman dan nyaman untuk anak, baik itu di ruang keluarga, ruang satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital. Hindarkan anak dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan kekerasan digital. Dan mari kita sama-sama fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang untuk masa depan Indonesia kita semua. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Dan aksi dua pelaku pencuri beca terekam kamera CCTV. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi, tentunya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi dua pelaku pencuri beca terekam CCTV saat membawa kabur beca hasil curiannya. Akibatnya pemilik beca terancam mata pencariannya lantaran beca yang biasa digunakan untuk mencari nafkah hilang dicuri. Aksi dua pelaku pencuri becak di kawasan Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang terekam CCTV saat pelaku membawa becak hasil curiannya. Dandri, seorang tukang becak di Palembang ini tidak bisa lagi mengayuh becak ontelnya untuk menafkahi keluarganya. Pria berusia 56 tahun ini sehari-harinya penarik becak di kawasan Pasar 10 Ulu, Palembang. Namun tidak disangka becak yang merupakan sebagai alat utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menafkahi istri dan 2 orang anaknya menjadi lumpuh. Tidak hanya kehilangan mata pencariannya, korban juga mengalami kerugian material akibat pencurian tersebut. Tiap hari, kadang becak, kadang rumput. Jadi kehilangan ini kita tak bisa nyari nafkah atau cak mana? Iya, kalau ini ya tak bisa juga mana cari. Andalan kita cuma becak itulah. Kalau langganan untuk ngangkat sampah, kalau ngerumput pakai becak itulah kan. Kalau ngerumput bawa becak, langsung buang kan sampahnya. Itulah. Kejadian semalam jam berapa kalau tahu? Kurang lebih 11 lewat. Tak digembok? Memang tak digembok, Pak. Biasa kan tak digembok. Kuncinya hilang, jadi tidak digembok. Jadi kedepannya nyari nafkah gimana? Iya. Ya masih pegawai cari semberawut lah, masalah dengan pacak minta gawe ke bangunan dikit-dikit lah. Anggota Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang mendapat laporan langsung ke TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pencurian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Ya, berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda di Kota Metro Lampung. Dari hasil pemeriksaan, kedua residivis ini mengaku awalnya berniat mencuri ayam, namun akhirnya membawa kabur sepeda milik warga setelah menemukannya terparkir di halaman rumah. Deketin mas, HP-nya deketin. Biar kelihatan terus nanti lagi terus. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung. Dalam hitungan kurang dari 30 detik, 2 pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda milik warga yang terparkir di halaman rumah. Berbekal rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Metro berhasil mengidentifikasi dan menangkap 2 pelaku berinisial SE dan MA di kediaman mereka masing-masing. Keduanya diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian dan narkotika. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku semula berniat mencuri ayam di lokasi tersebut. Namun setelah gagal karena ayam lepas, mereka melihat sepeda milik korban terparkir dan langsung memutuskan untuk membawa kabur sepeda.
Bang tadinya mau ngambil ayam apa gimana sih sampai bisa ngambil sepeda orang? Iya Pak, mau ngambil ayam tadi ya Pak. Emang udah keliling-keliling gitu di situ? Belum Pak, itu karena nggak sengaja lewat aja Pak. Nggak sengaja lewat, ngeliat sepeda. Ngeliat ayam tadi ya Pak. Oh, ayam. Terus ayam apa? Ayam jago Pak. Terus nggak ada ayamnya apa gimana sih? Ayamnya lari ke kebun Pak. Lari ke kebun, terus ngeliat sepeda orang kita ambil. Iya Pak. Biasanya kerja apa sih Mas? Kalau Maisa tadinya kerja MBG Pak. Di MBG? Iya Pak. Apa jadi apa? Kenek supir itu Pak. Kenek supir mobil itu, komplek. Iya Pak. Tersangka inisial M dan S. Jadi tersangka ada 2 orang. Untuk kronologi kejadian di daerah Purwosari Metro Utara tersebut adalah pihak tersangka 2 orang ini yang inisial M dan S ini hendak melakukan hunting untuk mencari dan mencuri ayam di daerah tersebut. Lalu tersangka 2 orang ini melihat ada sepeda yang terparkir di halaman, lalu dilakukan proses pencurian tersebut langsung pada saat itu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Dan gerobak motor pedagang sayur di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur dicuri sejumlah remaja. Akibat gerobak motor sayurannya dicuri, korban yang sudah berkeluarga tidak bisa berjualan dan sudah melaporkan hal tersebut ke petugas kepolisian. Seperti inilah sebanyak 4 pelaku lakukan aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Lakukan pencurian motor gerobak pedagang sayur di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Aksi nekat tersebut membuat korban yang sudah berkeluarga tidak bisa berjualan dan sudah dilaporkan ke petugas kepolisian. Perasaan itu masih ada. Jadi sak pasarnya sebelanja, pas begitu pulang dari pasar, saya parkir motor, itu udah nggak ada gerobak saya. Itu motor apa Pak? Terus Bapak dagang apa Pak? Itu motor VR roda 3, saya dagang sayuran. Ya yang gerobak sama ya situ perangkat untuk semuanya untuk jualan itu kan ada di situ semua. Dari rekaman CCTV itu pelaku diperkirakan berapa orang Pak? 4 orang 2 motor. Berarti nggak kenal sama sekali Pak? Nggak kenal sama sekali. Itu kerugiannya berapa Pak? Ya kerugiannya ya sekitar harga motor aja gitu loh. Berapa? Motor tersebut itu harganya sekarang udah 3, lebih. 30 lebih. Korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku lantaran motor gerobak sayuran merupakan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus tawuran maut di Jalan Rajawati Timur, Raya Pancoran yang menewaskan seorang remaja berinisial MFR. Polisi menangkap 4 pelaku dan menyita sejumlah senjata tajam serta barang bukti lainnya yang digunakan saat aksi tawuran. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus tawuran maut yang terjadi di Jalan Rawajati Timur Raya Pancoran dengan menangkap 4 pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Keempat pelaku terdiri dari 3 anak berhadapan dengan hukum berinisial APK, AFF, dan RSR, serta 1 tersangka dewasa bernama Dimas Nanda Pamungkas. Kanit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Teddy Rohendi mengatakan dalam pengungkapan kasus ini penyidik juga menyita 6 barang bukti berupa hasil visum korban, rekaman CCTV, 2 bilah senjata tajam jenis shortback, 1 bilah celurit panjang serta 1 busur dan anak panah yang diduga digunakan saat tawuran berlangsung. Teddy menjelaskan hasil penyidikan menunjukkan bentrokan terjadi antara kelompok tim Cililitan dan tim Salak melawan tim Kucang, Mampang, serta tim Mutekar.
Aksi saling serang menggunakan senjata tajam menyebabkan satu korban MFR meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung dan kepala. Ada 3 ABH dengan nama inisial APK, yang kedua AFF, dan 3 RSR. Dan untuk tersangka ada 1, atas nama Dimas Nanda Pamungkas. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 472 KUHP tentang penyerangan atau perkelahian berkelompok, pasal 307 ayat 1 KUHP tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak, serta pasal 262 dan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Polisi menyatakan penyidikan terhadap perkara ini telah berjalan sesuai prosedur. Berkas perkara 3 tersangka anak telah dilimpahkan ke kejaksaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak, sedangkan 1 tersangka dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menegaskan proses hukum akan terus dikembangkan apabila ditemukan keterlibatan pelaku lain dalam peristiwa tawuran maut tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Festival Layang-Layang Internasional meriahkan langit Yogyakarta. Setelah jeda berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi tentunya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, kali ini langit pantai Parangkusumo Yogyakarta dipenuhi aneka layang-layang warna-warni dalam gelaran Jogja International Kita Festival 2026. Ajang tahunan ini diikuti peserta dari 17 negara dan menjadi salah satu atraksi wisata unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Ratusan layang-layang dengan berbagai bentuk dan ukuran menghiasi langit pantai Parangkusumo Yogyakarta pada Sabtu. Jogja International Kite Festival 2026 kembali digelar dengan menampilkan karya-karya kreatif dari peserta dalam dan luar negeri. Sebanyak 17 negara berpartisipasi dalam festival tahun ini. Jumlah peserta internasional yang meningkat menjadikan ajang ini semakin semarak dan menarik perhatian wisatawan. Beragam layang-layang raksasa berbentuk 3 dimensi menjadi pusat perhatian pengunjung. Di antaranya replika kereta kuda, kucing berwarna merah muda, hingga sosok astronot yang melayang indah di langit pantai. Festival yang berlangsung pada 11 hingga 12 Juli ini menampilkan beragam kategori layang-layang, mulai dari layang-layang tradisional, 2 dimensi, 3 dimensi, hingga atraksi naga raksasa yang memanjang di udara. Mengusung tema Kite for Peace, Friendship and Unity, festival ini menjadi ajang untuk mempererat persahabatan antar negara sekaligus mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia kepada dunia. Jogja International Kite Festival merupakan bagian dari kalender pariwisata Yogyakarta tahun 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, serta memperkenalkan keindahan Pantai Parangkusumo sebagai destinasi wisata unggulan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Daniel Kerdil Modeng yang viral di media sosial merayakan ulang tahun keduanya dengan sebuah festival khusus di kebun binatang Khao Keo Open Zoo Thailand. Perayaan ini menyedot perhatian ribuan pengunjung yang ingin melihat langsung satwa yang menjadi sensasi dunia maya tersebut. Suasana meriah mewarnai Khao Keo Open Zoo di kota Siracha, Thailand saat kuda Nil Kerdil bernama Mudeng merayakan ulang tahun keduanya. Ribuan pengunjung memadati area kandang untuk menyaksikan langsung satwa yang populer berkat video-video viralnya di media sosial. Dalam perayaan tersebut, Mudeng dan kuda Nil lainnya menikmati kue ulang tahun khusus yang terbuat dari aneka buah dan sayuran. Pengunjung juga disuguhi tingkah lucu Mudeng saat berenang dan bermain di habitatnya. Festival bertajuk Mudeng Happy Deng Day ini berlangsung selama 3 hari, mulai 10 hingga 12 Juli. Dalam rangkaian acara, pihak kebun binatang juga meresmikan wahana baru bernama Hippo Village yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan satwa serta mendukung edukasi konservasi. Popularitas Mudeng telah memberikan dampak positif bagi Khao Keo Open Zoo. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat kebun binatang memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan perawatan dan kesejahteraan satwa. Mudeng menjadi bintang internet sejak masih anakan kuda Nil Kerdil. Tingkahnya yang lucu saat bermain, berenang, dan menjalani perawatan rutin berhasil menarik perhatian jutaan warga dunia. Ketenarannya turut meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian kuda Nil Kerdil, spesies langka yang berasal dari Afrika Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya, di tengah perkembangan teknologi pangan, Suriah masih mempertahankan tradisi pembuatan Qamar al-Din, manisan aprikot khas Timur Tengah yang telah dikenal selama berabad-abad. Perpaduan proses modern dan pengeringan alami menjadi rahasia kelezatan produk ini. Proses pembuatan Qamar al-Din dimulai dengan memanen buah aprikot yang telah matang dari kebun-kebun di sekitar Damaskus. Buah kemudian dikirim ke pabrik untuk dicuci, dihaluskan, dan diolah menjadi sari aprikot bertekstur kental. Setelah itu, cairan aprikot dituang ke atas papan kayu khusus dan dijemur langsung di bawah sinar matahari. Proses pengeringan alami ini menghasilkan lembaran manisan aprikot yang menjadi ciri khas Qamar al-Din. Meski kini menggunakan mesin untuk meningkatkan kebersihan dan menjaga kualitas produk, tahap pengeringan di bawah terik matahari tetap dipertahankan. Proses inilah yang memberikan cita rasa khas dan tekstur yang menjadi identitas Qamar al-Din Suriah. Iklim Damaskus dan kawasan Ghouta yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis aprikot turut menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk berkualitas. Kondisi tersebut membedakan Qamar al-Din Suriah dari produk serupa yang dibuat di negara-negara Timur Tengah lainnya. Hingga kini, asal-usul nama Qamar al-Din masih menjadi perdebatan. Sebagian menyebut nama itu berasal dari penciptanya, sementara versi lain mengaitkannya dengan musim panen aprikot yang bertepatan dengan munculnya hilal Ramadan. Meski hasil panen aprikot di Suriah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, para produsen masih terus memproduksi dan mengekspor Qamar al-Din, sekaligus menjaga warisan kuliner tradisional yang telah menjadi ikon Suriah selama berabad-abad. Tim Liputan Berita Nasional TV. Para pengrajin tembaga di Damaskus, Suriah mengubah selongsong peluru dan proyektil sisa perang menjadi beragam karya seni bernilai tinggi. Melalui sentuhan kreatif, benda yang dulunya menjadi simbol kehancuran kini dihadirkan sebagai lambang perdamaian. Di sebuah bengkel kerajinan di Damaskus, para pengrajin dengan telaten mengukir selongsong peluru menggunakan pahat dan palu. Logam sisa perang itu diperhalus dan diberi hiasan berupa motif bunga, hewan, hingga ukiran kaligrafi. Bagi para pengrajin, setiap selongsong memiliki jejak sejarah yang kelam. Melalui proses seni, mereka berupaya mengubah benda yang pernah digunakan dalam konflik menjadi karya yang mengajak masyarakat melihat harapan dan perdamaian. Tidak hanya diukir, sebagian proyektil juga dilebur dan dibentuk ulang menjadi vas bunga, wadah logam, serta tempat kohol atau wadah kosmetik tradisional. Setelah itu, permukaannya dihiasi dengan beragam ornamen khas Suriah dan kaligrafi yang menambah nilai estetika. Hasil karya tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi generasi mendatang tentang dampak konflik yang pernah melanda Suriah. Para pengrajin ingin menunjukkan bahwa dari sisa-sisa perang masih dapat tumbuh pesan tentang perdamaian dan harapan masa depan. Hingga kini, beragam selongsong peluru dan amunisi bekas telah berhasil diubah menjadi hiasan rumah, vas, dan berbagai produk kerajinan. Karya-karya tersebut menjadi bukti bahwa seni mampu mengubah luka masa lalu menjadi simbol keteguhan dan semangat membangun kehidupan yang lebih damai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ratusan pendukung timnas Inggris melampiaskan kegembiraan setelah tim kesayangan mereka memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Setelah jeda berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ratusan pendukung timnas Inggris melampiaskan kegembiraan di Fan Zone London setelah tim kesayangan mereka memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis atas Norwegia diraih berkat 2 gol Jude Bellingham yang menjadi pahlawan The Three Lions. Suasana meriah mewarnai fan zone di London saat ratusan pendukung Inggris menyaksikan langsung laga perempat final Piala Dunia 2026 melalui layar raksasa. Para supporter bersorak sejak lagu kebangsaan berkumandang hingga peluit panjang berbunyi menandai kemenangan timnas Inggris. Inggris berhasil mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 setelah melalui babak tambahan waktu. Norwegia lebih dahulu membuka keunggulan melalui Andreas Hekjelderuk, namun Jude Bellingham menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak pertama. Pertandingan berlanjut ke babak extra time setelah skor imbang bertahan hingga akhir waktu normal. Di menit ke-93, Bellingham kembali mencetak gol yang memastikan kemenangan sekaligus mengantarkan Inggris melaju ke 4 besar. Selepas pertandingan, para pendukung merayakan keberhasilan tersebut dengan menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera, dan meneriakkan dukungan bagi timnas Inggris. Mereka optimistis tim asuhan Thomas Tuchel mampu melanjutkan perjalanan hingga partai final. Kemenangan atas Norwegia menjadi langkah Inggris menuju semifinal Piala Dunia Putra untuk keempat kalinya dalam sejarah.
Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi pemenang laga perempat final antara Argentina dan Swiss dalam pertandingan yang akan digelar di Atlanta pada 15 Juli mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ribuan pendukung timnas Argentina memadati pusat kota Kansas City, Amerika Serikat untuk mengikuti tradisi banderazo menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Swiss. Suasana meriah mewarnai acara yang menjadi bentuk dukungan bagi sang juara bertahan. Lautan jersey biru putih dan bendera Argentina memenuhi sebuah taman di pusat kota Kansas City. Satu hari menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Para pendukung datang dari berbagai daerah untuk memberikan semangat kepada tim asuhan Lionel Scaloni. Dalam tradisi yang dikenal sebagai banderazo, para supporter bernyanyi, menari, memukul drum, serta mengibarkan bendera nasional dalam suasana penuh antusiasme. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya sepak bola di berbagai negara Amerika Latin sebagai bentuk dukungan moral kepada tim sebelum bertanding. Para pendukung meyakini Argentina mampu melanjutkan perjalanan menuju babak semifinal, meski menilai Swiss akan menjadi lawan yang tangguh. Mereka optimistis pengalaman dan kualitas skuad Argentina akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan. Argentina memasuki babak perempat final dengan status juara bertahan sekaligus salah satu favorit juara. Pada babak 32 besar, La Albiceleste menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde setelah babak tambahan waktu. Sedangkan di babak 16 besar, Argentina berhasil membalikkan keadaan saat tertinggal 2 gol dari Mesir sebelum mencetak 3 gol dalam 12 menit terakhir untuk memastikan kemenangan. Dengan modal 2 kemenangan dramatis tersebut, Argentina bertekad melanjutkan langkah menuju 4 besar dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ribuan pendukung timnas Spanyol melampiaskan kegembiraan di Vanson Madrid setelah La Roja memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis atas Belgia mengantarkan Spanyol menembus 4 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada 2010. Suasana fanzone di kawasan Kolon Madrid berubah menjadi lautan merah saat ribuan pendukung Spanyol menyaksikan laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Belgia. Para supporter terlihat tegang mengikuti jalannya pertandingan hingga akhirnya bersorak merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka. Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-30. Tembakan Dani Olmo sempat digagalkan kiper Belgia Thibaut Courtois. Namun Fabian Ruiz dengan cepat menyambar bola mentah untuk mengubah skor menjadi 1-0. Belgia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-41 melalui sundulan Charles de Ketelaere yang memanfaatkan umpan Timothy Castagne. Memasuki babak kedua, Belgia mendapat pukulan setelah kiper Thibaut Courtois mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, pelatih Spanyol memasukkan Mikel Merino sebagai pemain pengganti. Keputusan itu langsung membuahkan hasil, karena Merino mencetak gol penentu pada menit ke-88 hanya 2 menit setelah masuk ke lapangan. Peluit panjang disambut sorak-sorai para pendukung yang menyanyikan lagu dukungan dan merayakan keberhasilan Spanyol melaju ke semifinal. Selanjutnya, juara Eropa itu akan menghadapi Prancis di babak 4 besar yang akan digelar di Arlington, Texas pada 14 Juli mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Timnas Mesir mendapat sambutan meriah setibanya di kota New Alamein setelah menorehkan sejarah pada Piala Dunia 2026. Meski gagal melaju ke perempat final, penampilan tim berhasil membangkitkan kebanggaan masyarakat Mesir. Ribuan warga memadati jalanan kota New Alamein, Mesir untuk menyambut kepulangan timnas sepak bola Mesir dari ajang Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatihan berdiri di atas bus atap terbuka sambil melambaikan tangan kepada para pendukung yang memadati sepanjang rute arak-arakan. Suasana penuh antusiasme terlihat saat para supporter mengibarkan bendera nasional, menyanyikan lagu dukungan, dan memberikan apresiasi atas perjuangan timnas Mesir sepanjang turnamen. Meski langkah Mesir terhenti di babak 16 besar setelah takluk 2-3 dari Argentina, masyarakat menilai para pemain telah menampilkan permainan terbaik dan memberikan kebanggaan bagi negara. Pencapaian ini menjadi catatan bersejarah bagi Mesir. Dari 4 kali penampilan di Piala Dunia, untuk pertama kalinya tim berjuluk The Pharaohs berhasil lolos dari fase grup dan menembus babak gugur. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Turnamen berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah. Meski perjalanan mereka telah berakhir, sambutan hangat dari para pendukung menunjukkan bahwa prestasi timnas Mesir di Piala Dunia 2026 akan selalu dikenang sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.